Hello guys, today we have a task of pereconomía in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya, selamat sore. Nah, jadi kali ini kita akan membuat video materi tentang mata kuliah perekonomian Indonesia. Ya, oke. Nah, saya Rian Toti Kenardi selaku member gitu mungkin. Nah, di sini ada teman kita ya. Nih namanya Vito nih. Nih dia kayaknya lagi mokel nih kayaknya nih. Dia ini kebetulan lagi di Bali nih. Tuh orangnya tuh. Kalau misalnya nggak kenal ya. Perkenalkan, nama saya Denindra Maulana dengan NIM 2411000013 dan di sini ada teman saya. Nama saya Muhammad Rafi Manfal. Saya dari Regu Jawa. Enggak dong, yang NIM saya 24 11 4-nya 0 0-nya 4 36. Dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Roy dengan NIM 12411000031. 31. Oke, kalau saya ini ya 241000006. Udah itu ya sih perkenalannya, nanti videonya akan diedit, ada di cutscene. Oke? Bye bye. Enjoy the video. You'll be right back. Enjoy video. Capitalist theory, classical, neoclassical, modern, socialist theory, mixed theory. Semuanya saya akan menjelaskan bab 1, yaitu teori ekonomi, kapitalis, sosialis, dan campuran. Ekonomi adalah kumpulan prinsip dan ide yang menjelaskan bagaimana ekonomi itu berfungsi. Saya ada kasih tahu 3 ya. Nah itu, yang pertama itu ada teori kapitalis. Nah, teori kapitalis ini tuh teori ekonomi yang membebaskan seluruh masyarakatnya itu untuk berkegiatan ekonomi, untuk memperoleh keuntungan. Gitu. Teori kapitalisnya ada kebagi 3 jenis. Yang pertama itu klasik. Nah, klasik ini tuh ya awalnya lah, dipelopori oleh Adam Smith di tahun 1750 hingga 1914. Nah, teori ini tuh merupakan inti atau dasar dari sistem kapitalis. Di teori neoklasik ini tuh dikenal juga sebagai teori ekonomi mikrostandar. Yang kedua ada neoklasik. Nah, neoklasik ini udah mulai dari klasik nih ke modern. Nah, gitu. Yang ketiga ada teori modern. Nah, teori modern ini tuh udah berorientasi tuh sistem sosialnya ke pasar bebas. Nah, dalam sistem ini tuh produksi dan perdagangan barang dan jasanya itu dikendalikan oleh swasta. Ini ada teori yang kedua itu teori sosialis. Nah, teori sosialis ini tuh yang berlandaskan pada kepemilikan bersama atas alat produksinya. Jadi pemerintah ini mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Jadi yang ketiga ini ada teori campuran. Nah, teori campuran ini tuh perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Nah, bertujuannya untuk menyeimbangkan peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Misal mereka melakukan bekerja sama, nah itu bisa gitu. Dan segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ini udah bagian dia nggak sih? Masih tidur aja. Bangunin yuk, bangunin. Yuk, Tot. Bangun, Bangun. Bangun. Mata gue, Bangun, udah bagian gantian lo nih udah jelasin. bagian gue ya. Iya. Outline of Indonesia's economic history, the age of kingdom, colonialism, old order, new order, reformation order. Yo, it's your boy RK back again, bro. What's up everybody? Makasih ya teman-teman untuk yang sudah membangunkan saya pada video sebelumnya. Saya sekarang udah di rumah dengan outfit yang berbeda. Tanpa basa-basi saya akan menjelaskan yaitu materi yang kedua, yaitu adalah sejarah ekonomi Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada 5 periode pada perekonomian Indonesia. Yang pertama ada zaman kerajaan, kedua adalah masa kolonialisme dan imperialisme,
Yang ketiga ada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan yang terakhir masa Reformasi. Tanpa basa-basi kita langsung ke nomor yang ke-1, yaitu zaman kerajaan. Ekonomi zaman kerajaan yaitu melakukan ekonomi berbasis agraris dan perdagangan antar pulau. Contohnya gini, dulu pada zaman kerajaan Indonesia lebih menggunakan pertanian dan perikanan gitu, maksudnya kayak para nelayan mencari ikan laut lalu dijual ke antar kerajaan lain seperti kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit gitu. Yang kedua ada masa kolonialisme dan imperialisme. Di sini masa perekonomian itu dikuasai oleh para Belanda, VOC gitu. Jadi di situ melakukan tanam paksa atau bahasa lainnya kulturstelsel yang digunakan untuk menjual ke negara lain gitu. Kayak kulturstelsel itu digunakan untuk kayak misalnya ya, yaitu kayak menanam kopi gitu atau menanam kayu manis untuk diekspor ke negara lain. Yang ketiga ada masa Orde Lama, yaitu masa kemerdekaan Indonesia yang baru-baru merdeka dari periode 1945 sampai 1966. Di situ ekonomi nasionalisnya tertutup gitu loh. Jadi kayak pada masa itu Soekarno tidak ingin kayak banyak mengekspor karena fokus untuk ke negara sendiri dulu, yaitu negara Indonesia. Yang ketiga yaitu ada masa Orde Baru, di mana Soekarno turun, akhirnya pas Soeharto naik. Di situ Indonesia udah mulai menggunakan ekonomi terpusat oleh nasionalis. Jadi Indonesia mulai mengekspor barang-barang kayak mengekspor rempah-rempah, pertambangan. Namun pada masa Orde Baru itu banyak yang korupsi gitu loh. Sehingga terjadilah demo pada tahun 1998 karena pada saat itu kan inflasi benar-benar meroket gitu loh. Dan by the way, masa Orde Baru tuh dari 1966 hingga 1998. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang tahun 2025. Di situ Indonesia sudah mulai berbenah gitu loh. Dia itu menggunakan demokratisasi ekonomi. Jadi ada namanya otonomi daerah. Jadi daerah itu bebas untuk mengembangkan semua perekonomiannya. Kayak misalnya daerah ini, misalnya daerah apa tuh Jati, misalnya seperti daerah Banyuwangi gitu loh. Banyuwangi kan itu dia daerahnya bagus gitu, banyak kayak kawah misalnya ya, di situ ada kawah ijen dan budaya bagus. Jadi itu dia bebas untuk mengembangkan perekonomiannya untuk daerah sendiri agar dapat berkembang dan menjadi jauh lebih modern gitu loh. Itu pada masa era reformasi. Dan di era reformasi ini ada juga menerbitkan sebuah institusi yang bernama KPK. Jadi KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang digunakan untuk memberantas korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru gitu loh. Digunakan ya untuk mencegah kegiatan korupsi yang dapat merugikan negara gitu, sehingga negara menjadi lebih stabil dan lebih bersih gitu, dan lebih sejahtera karena jika tidak ada korupsi negara sudah pasti sejahtera ya teman-teman. Oke, sampai di sini saja video materi saya kali ini. See you in the next time, oke? Kita bakal bertemu lagi di materi yang ke-6. Bye bye. Indonesian Economic System. Bedouin Concept and Implementation, Cooperative Economy, Pancasila Economy, Capitalist, Socialist, Mixed. Ya apa sih, kayak susah banget deh materinya. Kayak ada yang bisa jelasin deh. Terus. Halo Mau tanya dong. semuanya, saya tanya yang akan ini. menjelaskan sistem ekonomi Indonesia antara konsep dan implementasi ekonomi koperasi, ekonomi Pancasila, ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi campuran. Dan saya akan jelaskan definisinya terlebih dahulu, yaitu perekonomian Indonesia merupakan seluruh tata cara yang digunakan untuk mengkoordinasi perilaku konsumen, distributor, dan produsen dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Berikutnya adalah ekonomi koperasi. Ekonomi koperasi itu merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip ekonomi yang intinya itu adalah menggunakan asas kekeluargaan, yang dimana sistem ekonomi koperasi ini tidak berusaha untuk mencari untung, melainkan untuk menguntungkan sesamanya,
sehingga semua bisa merasakan kesejahteraan secara merata. Selanjutnya itu adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila ini tuh pernah digunakan pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, ekonomi ini itu merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang dimana seluruh rakyat, pemerintah maupun siapapun yang berada di dalam Indonesia itu harus bisa merasakan kesejahteraan ekonomi untuk dari segi pembangunan, dari segi pemenuhan kebutuhan dan lain-lainnya. Dan segala bentuk kegiatan itu harus diawasi oleh pemerintah dan diimplementasikan secara terbuka agar terjamin tidak adanya kecurangan, korupsi maupun tindakan penyelewengan lainnya. Baik, yang selanjutnya itu adalah ekonomi kapitalis atau liberal. Jadi sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang membebaskan masyarakat untuk mengatur sistem ekonomi sendiri masing-masing sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi sistem ekonomi ini tuh biasanya lebih dikenal oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara barat, yang dimana mereka itu lebih mengutamakan diri mereka sendiri dibandingkan kepentingan-kepentingan di luarnya. Jadi mereka itu memiliki kebebasan dalam membentuk perusahaan mereka itu sendiri, dan segala bentuk usahanya itu tuh difokuskan untuk mencari keuntungan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah sistem ekonomi sosialis, yang dimana sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang dimana segala bentuk kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah secara langsung, secara terpusat, dan bersifat terbatas. Karena segala bentuk kegiatan ekonomi itu hanya dipegang oleh pemerintah, dan masyarakat itu tidak diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal tersebut ditujukan agar segala bentuk kegiatannya dapat berjalan dengan baik dan terstruktur dan terpusat, sehingga memberikan dampak yang merata bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang khususnya adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran atau biasa disebut sebagai dual ekonomi merupakan kombinasi antara sistem ekonomi pasar dan pemerintah, yang dimana mereka itu bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan ekonominya dengan syarat, maksudnya dengan batas-batasan tertentu, sehingga si pasar tersebut tidak bergerak sesuka hati mereka, yang sehingga menimbulkan terciptanya pasar kapitalis. Begitu juga sebaliknya dengan pemerintah. Jadi mereka berdua ini memiliki batas masing-masing sehingga tidak melewati batas-batasan tertentu dan dapat tetap melaksanakan kegiatan perekonomiannya secara seimbang dan tidak ada yang lebih dominan. Growth, changes in economic structure, poverty and inequality income distribution, sustainable development. Nah, halo. Jadi di sini di video kali ini giliran saya untuk membahas tentang perubahan pertumbuhan dalam struktur ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan serta pembangunan berkelanjutan. Oke, yang pertama itu yang akan dibahas yaitu perubahan pertumbuhan dalam struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya tentang naiknya angka PDB, tapi ini juga tentang bagaimana struktur ekonomi itu berubah. Biasanya negara berkembang akan mengalami transisi dari sektor pertanian ke industri lalu ke jasa. Perubahan ini penting karena sektor industri dan jasa biasanya memberikan nilai tambah dan produktivitas yang lebih tinggi. Oke, yang kedua itu ada kemiskinan dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi tidak selalu otomatis dengan mengurangi kemiskinan. Kadang pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Jadi dampaknya itu ketimpangan ini menurut mereka yang bisa menikmati dampak dari pertumbuhan ini, mereka ngerasa kalau pertumbuhan ekonomi itu sangat meningkat, tapi tidak dengan golongan tertentu bisa menikmati hasil dari tersebut. Lalu ketimpangan ini tuh bisa dilihat dari perbedaan besar antara pendapatan kelompok kaya dan miskin yang bisa memicu masalah sosial dan menghambat pembangunan jangka panjang. Jadi kayak sekarang banyak banget kasus yang ada beberapa kelompok yang mereka ini mampu bayar pajak dan ada beberapa kelompok yang mereka itu sepakat untuk
mogok bayar pajak. Nah, itu tuh yang bikin menghambat pembangunan di negara kita. Lalu yang ketiga itu ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini dia tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga lingkungan dan keadilan sosial. Yang artinya sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan secara bijak, dan manfaat ekonomi hasil dari sumber daya itu bisa dinikmati semua kalangan, termasuk untuk generasi mendatang. Oke, kesimpulan dari bab yang saya jelaskan yaitu pertumbuhan ekonomi ini harus diiringi dengan perubahan struktur ekonomi yang sehat, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Itulah kunci menuju kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Dadah. Agricultural Development and Industrial Development. Yo, it's your boy RK back again. Gila, di sini kayaknya gue pindah-pindah mulu nih. Tadi kemarin di bawah, sekarang di sini. Kalau tadi siang di kamar. Oke, sekarang gue di sini ya. Gak penting ya soal urusan tempat, karena gue tuh orangnya nomaden ya. Oke, kali ini kita akan menjelaskan bab 5 yaitu pembangunan industri dan pembangunan pertanian. Sih, gue sambil serve minuman ya untuk kawan gue ini di sini, oke? Thank you, ma bro. Iya. Ya. Yes. Jelasin, tolong. Langsung jelasin. Yang pertama ada pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian adalah usaha untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi pertanian melalui teknologi, pelatihan petani, serta infrastruktur pendukung. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung sektor lain seperti industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan menyediakan bahan baku untuk industri. Yang kedua adalah pembangunan industri. Pembangunan industri adalah proses memperkuat sektor industri agar mampu memproduksi barang bernilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah dan ekspor, dan diversifikasi ekonomi nasional. Oke, sudah cukup ya, bro. Sudah, bro. Regional Autonomy and Regional Development. Nih, gue akan jelasin bab 6, yaitu bab terakhir, yaitu otonomi daerah dan pembangunan wilayah. Jadi, apa sih itu otonomi daerah? Nah, otonomi daerah itu jadi adalah kayak suatu daerah nih, itu adalah sebuah peraturan di mana pemerintah akan menetapkan suatu pemerintah itu untuk mengembangkan budayanya sendiri atau perekonomiannya daerah itu sendiri. Misalnya nih, sebagai contoh, Banyuwangi itu kan terkenal dengan budaya dan wisatanya ya. Wisatanya itu ambil aja kita sebagai contoh Kawah Ijen, ya itu. Dia itu kan bagus gitu. Jadi pemerintah membebaskan untuk mengembangkan perekonomiannya dari daerah tersebut gitu loh. Oke, sampai sini paham? Itu simpelnya seperti itu. Paham. Next ada pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah seperti otonomi daerah, maka mereka itu saling berkesinambungan. Jadi otomatis kan otonomi daerah pasti ada aja pembangunan wilayah agar masyarakat di sana itu lebih tertolong, lebih apa-apa tuh mudah gitu loh. Kayak misalnya sarana transportasi mudah, terus pembangunannya merata gitu loh. Tidak ada namanya tuh bukan kesenjangan sosial gitu loh. Karena kan agar tujuan dari pembangunan wilayah itu agar semuanya merata gitu. Oke, sampai situ berarti ya teman-teman. Nampaknya kami cukupkan saya. Jangan lupa cheers. Cheers. Tuh, see you in the next time, baby. Nah, kalian udah dengerin kan penjelasan dari kita semua? Gimana? Pasti semoga bisa paham ya atas materi kita. Semoga kalian bisa memahami materi dari kita ya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan informasi, guys. Jangan lupa like dan subscribe. Harus di like ya, jangan di dislike. Biar dapat ini ya, AdSense. Sama biar FYP. Biar nilai kita 100. Nanti kalau 100 dapat apa? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Dadah. jumpa semua. Dadah.